beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 6 ingin membuat tugas video podcast sosiologi yang berjudul Peran Generasi Muda dalam Membangun Harmoni Sosial. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Afifah Nur Adila. Saya Aldama Elokia. Saya Tiara Salsabila. Saya Muhammad Askazik. Saya Mila Maulana. Selamat menonton. Halo semuanya, balik lagi di podcast kelompok 6. Jadi hari ini aku sebagai host ingin mengadakan podcast tentang peran generasi muda dalam membangun harmoni sosial. Dan di sini ada bintang tamu saya, yang di sebelah kanan ada Tiara Salsabila dan sebelah kiri ada Aldama Elokia. Gimana nih kabar kalian berdua? Halo Pipa, kabar baik. Senang banget nih akhirnya aku bisa diajak ngobrol kayak gini. Apalagi kita bakal ngebahas tentang harmoni kan. Kayaknya lagi dibutuhin banget nih di tengah gempuran drama medsos ini. Halo Pipa, aku juga baik nih. Kebetulan aku lagi excited banget karena podcast ini tuh membahas hal yang di sekolah ini tuh bukan cuma teori tapi kejadian terus yang berulang-ulang. Oke, mantap. Jadi hari ini kita bakal bahas tuntas konsep dan aksi nyata sebagai anak kelas 11. Jadi aku mau tanya ke Tiara dulu deh, kayaknya menurut kamu harmoni sosial tuh kayak apa sih, dan versi yang gampangnya buat dipahami sama anak kelas 11 kayak kita? Kalau menurut aku sih, harmoni sosial itu bukan berarti kita harus jadi sama satu sama lain. Tapi harmoni sosial itu ada kayak perbedaan dari latar belakang, agama, suku, sama kita juga berbeda kepribadian. Oh, lucu ya analoginya, tapi kena. Nah, Alda, harmoni itu indah, tapi kenapa sih konflik masih bisa sering terjadi? Menurut aku, karena banyak orang yang masih belum menerima perbedaan aja sih. Jadi dikit-dikit tuh ngerasa diserang. Padahal belum tentu. Selain itu juga ego orang-orang tuh kan banyak yang belum didengar, tapi nggak mau denger juga. Terus kalau komunikasi juga nggak sehat, gitu. Jadi kita masuk ke contoh nyata deh. Pernah nggak sih kalian lihat atau ngalamin konflik sosial di sekitar kita? Kalau menurut Tiara gimana? Kalau di medsos sih tiap hari ya. Misal nih ada perdebatan tentang masalah tertentu, tapi malah kita itu nyalahin ke orang lain. Kayak misalnya permasalahan yang ada di sekolah. Gitu. Kalau Alda? Aku juga sering lihat sih, bahkan hal sepele kayak spam chat itu bisa jadi drama panjang banget kalau buat di medsos. Di lingkungan sekitar juga ada, misalnya hal kecil kayak suara berisik tapi nggak diselesaikan dengan baik-baik malah melebar jadi kemana-mana. Apalagi kalau di sekolah bisa sampai masuk ruang BK. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, sebenarnya akar masalah itu apa sih? Kalau menurut Tiara? Akar masalahnya kalau menurut aku itu kayak kita kurangnya literasi sama empati. Kita terlalu cepat ngetik daripada mikir, terus nggak mikirin dampaknya juga. Aku juga setuju sih. Oh ya, aku mau nambahin juga, kita juga sering latihan kan buat ngerti sudut pandang masing-masing. Kita ngerasa paling bener di posisi kita sendiri, tapi kenyataannya di posisi orang lain kan belum tentu. Jadi itu bisa ngeganggu kesehatan mental, dan kalau terus dibiarkan kita bisa hidup dalam konflik, itu capek banget secara emosional. Oke, sekarang kita bahas solusi. Gimana caranya kita bisa bangun harmoni sosial lagi? Kalau dari aku sendiri, solusinya itu kita harus saring sebelum sharing. Kayak kita itu harus memulai generasi yang pintar mencari informasi dan memfilter juga. Kalau dari aku sih, peran kita sebagai pelajar itu besar banget. Kita bisa mulai dari nggak ikut-ikutan nyebarin ujaran kebencian ke orang lain, terus juga berani negur teman kalau udah salah atau kelewatan. Kita juga bisa bikin kegiatan bareng, lintas circle atau eskul bareng, biar nggak sekat gitu pertemanannya.
Dan yang paling penting, kita itu harus jadi contoh guys. Karena orang tuh bukan dengerin omongan kita, tapi ngeliat sikap kita. Jadi kalau kita mau lingkungan damai, ya kita dulu harus yang bawa energi positif itu. Jadi kita jangan menyebarkan energi negatif kepada orang lain. Oke, berarti kita harus berani ya buat bilang itu enggak oke ke hal-hal yang bikin perpecahan. Iya, tapi tetap dengan cara yang baik, tegas, tapi nggak nyakitin. Itu baru keren. Enggak kerasa ya obrolan kita sudah cukup dalam. Jadi kesimpulannya itu harmoni sosial enggak datang sendiri, tapi harus kita bangun bareng-bareng. Pesan dari aku sendiri, perbedaan itu bukan buat diperdebatin. Jadi kita harus tetap asik sama respect ke siapapun. Dan dari aku, mulai aja dulu dari hal kecil. Karena perubahan besar itu selalu dimulai dari langkah yang sederhana. Makasih banyak Tiara dan Aldanya udah ngobrol bareng aku hari ini. Buat kamu yang dengerin, semoga obrolan ini juga menjadi inspirasi buat kita yang selalu menjaga harmoni sosial dalam lingkungan sekitar. Aku Afifah, pamit. Di sini dengan saya Maul, narasumber boleh saya perkenalkan diri. Ya, nama saya Jihan Fitria Ramadhani. Saya berasal dari kelas IPS 4. Apa penting peran generasi muda dalam menjaga harmoni sosial di lingkungan saat ini? Menurut saya karena anak itu generasi bangsa. Kalau kita cuek, bakal sering ribut, lalu toksik, terus saling benci. Kalau kita ini peduli sama lingkungan kan jadinya kayak seimbang. Nama saya Iban dari 11B. Baik, saya di sini akan menanyakan tentang aksi nyata apa yang dilakukan anak muda untuk mencegah perpecahan. Bikin ruang dialog, kegiatan bareng, lintas perbedaan. Dari yang kecil, semua prasangka bisa luntur. Yang kedua, saya akan menanyakan tentang skill wajib apa biar anak muda nggak gampang tersulut konflik. Empati dan manajemen emosi. Dua itu bikin komunikasi lebih sehat. Terima kasih. The beauty of her face was beyond my wildest